Episode sebelumnya memperlihatkan momen yang begitu mencekam, dan harus kita jelaskan secara satu persatu. Mulai dari sebuah invasi, yang dilakukan oleh satu bangsawan Otsutsuki ras Momoshiki, ke Gunung Myoboku melawan Boruto dan lainnya, sementara Dewa Shibai terkena sebuah tusukan, yang dilakukan oleh Dewa Otsutsuki penguasa Rinnegan. Dia kemudian diselamatkan oleh Momoshiki dan ibunya, menggunakan teknik penghentian waktu yang disebut sebagai Time Stop Momoshiki. Di sisi lain, keempat Dewa Otsutsuki termasuk kakak ibu Momoshiki, masih berdiskusi dan sudah gelisah di planet Otsutsuki bangsawan, setelah teman mereka tidak pernah kembali lagi ke situ. Nah, kita akan membahas yang terjadi di Gunung Myoboku terlebih dahulu. Pertempuran di Gunung Myoboku telah mencapai tingkat destruksi yang amat mengkhawatirkan. Awan panas hasil kombinasi Kyoto Rasengan super besar milik Boruto, elemen api Senjutsu Jiraiya, dan lautan minyak panas Myoboku, membumbung tinggi hingga mewarnai langit daratan katak jadi merah membara. Serangan kombinasi itu mengarah ke tanah di depan mereka yang telah berubah jadi sebuah rawa, hasil Jutsu Jiraiya untuk menahan pergerakan dari 200 pasukan bangsawan Otsutsuki. Awalnya Boruto percaya diri, kalau yang mereka lakukan akan berhasil. Namun, harapan 200 prajurit hitam milik bangsawan Otsutsuki ras Momoshiki hancur, seketika sirna setelah Rasengan Boruto selesai. Dari dalam lautan api yang bergolak, gumpalan-gumpalan massa hitam terlihat mendidih, dan menyatu kembali. Pasukan hitam itu bangkit dalam wujud yang lebih mengerikan, tubuh mereka kini memancarkan aura api hitam, yang terserap dari serangan sebelumnya. Bangsawan Otsutsuki ras Momoshiki yang melayang di langit, menertawakan usaha mereka dari atas sana. Dia kemudian berkata, "Sudah kukatakan bukan? Serangan berbasis elemen cakra murni, hanya akan jadi makanan bagi prajurit bayanganku." Sasuke kemudian berbicara ke mereka di situ dengan berkata, "Tampaknya aku menemukan sesuatu. Rinneganku melihat ada sesuatu yang terjadi, dan ini berkaitan dengan pasukan Otsutsuki itu." Boruto bertanya, "Apa itu paman? Apakah berkaitan dengan abadinya mereka?" Sasuke memperlebar titik Sharingan pada Rinnegannya. Dia kemudian berkata, "Aku mendeteksi dengan jelas bahwa pasukannya mirip dengan cakra alam. Dan secara kebetulan tempat ini penuh dengan itu, apakah mungkin bahwa dia memanfaatkannya?" Jiraiya yang menyamar sebagai Anbu menanggapinya, "Kemungkinan benar Sasuke, mungkin kita butuh Fukasaku untuk dapat menjelaskan lebih lanjut soal ini." Itachi kemudian berkata juga, "Saat ini, hanya Rinnegan Sasuke yang bisa melihat itu, sebab pengaruh Sharingan yang menyatu dengan Rinnegan. Aku percaya dengan teori itu, segera panggil Fukasaku ke sini." Akhirnya, Boruto menghubungi ayahnya melalui panggilan komunikasi. Mereka tersambung. Boruto bertanya, "Apakah Fukasaku dan Kawaki telah kembali dari bumi?" Naruto di situ menjawab, "Ya, mereka berhasil membawa Mitsuki maupun Kapten Yamato." "Ada apa Boruto? Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?" Boruto kemudian berkata, "Ya, kami membutuhkan kakek Fukasaku untuk mencari tahu sebuah hal yang berkaitan dengan cakra alam." Akhirnya, Fukasaku langsung pergi dari situ, dan kemudian tiba di dekat Boruto sambil bertanya, "Ada apa?" Itachi berkata, "Lihatlah pasukan hitam di sana. Kami melihat bahwa mereka bisa hidup dan terus berevolusi. Jalur energinya terhubung dengan cakra alam. Apakah Anda bisa menjelaskannya kepada kami?" Fukasaku langsung berkata, "Ya, ini lebih cepat dari yang aku duga. Terakhir kali hal semacam ini terjadi, adalah ketika Hagoromo datang ke sini. Aku mengajarinya cara mengendalikan cakra alam, dan dia berhasil dengan cepat. Lalu beberapa kali menggabungkan kemampuannya, dengan cakra alam yang menghasilkan sesuatu yang baru. Kemungkinan bangsawan Otsutsuki itu telah mengetahui konsep cakra alam, sehingga dia dapat melakukannya dengan bebas di sini." Nagato langsung berkata, "Meskipun begitu, kita harus memastikannya terlebih dahulu." Nagato menyatukan kedua telapak tangannya, memanggil wujud Gedomazo berukuran kecil, atau patung penampung cakra yang langsung menjulurkan rantai-rantai cakra ungu dari tanah. Rantai-rantai cakra itu melilit tubuh 50 prajurit hitam secara tiba-tiba, mengunci pergerakan mereka agar tidak bisa mencair kembali. Pasukan itu kaget karena gerakan rantai terlalu cepat, bahkan Otsutsuki bangsawan Momoshiki juga terlihat sedikit kagum.
Di momen ini, mereka mengetahui apa yang harus dilakukan sebab sebelumnya mereka telah berunding tentang suplai energi alam yang bisa dimanfaatkan lawan. Sasuke melompat ke udara dan menggunakan Amenoki Raishi pada Matarine Sharingan-nya. Seketika gelombang angin berwarna ungu muncul, mirip jutsu naga yang dikeluarkan oleh Gedomazo Nagato. Hembusan angin naga itu memotong rantai-rantai cakra yang mengikat musuh, mengisolasi mereka ke dalam gelembung udara mini buatan Sasuke, agar tidak bisa menyerap energi alam Myoboku dari luar. Sasuke kemudian berkata, mereka menyerap energi dari tanah dan udara Myoboku. Itulah yang mereka lakukan, aku melihat menggunakan Rinnegan ini. Boruto langsung berkata, itu artinya, sebenarnya dia hanya menggunakan taktik sederhana, dan aku memiliki ide paman. Jika kita memutuskan kontak fisik mereka dengan tanah Myoboku, mereka tidak bisa beregenerasi lagi. Boruto langsung mengaktifkan bentuk karma birunya. Garis-garis bercahaya menyebar di lengan dan lehernya, kemudian Boruto menggunakan sedikit energi buah cakra Shibai di tubuhnya. Dia meluncur dengan kecepatan teleportasi mini, melepaskan puluhan Kage Bunshin secara cepat, yang masing-masing membawa Kyoto Rasengan bertipe elemen petir murni. Dari balik topeng Anbu, Jiraiya berbicara dalam hati dengan berkata, anak ini sudah mulai berkembang jauh, dia bisa membentuk pola Rasengan baru yang cocok dengannya. Naruto, kau memiliki anak yang bisa jadi pemimpin shinobi, menggantikan era kalian yang penuh gejolak ini. Kemudian, satu persatu prajurit hitam yang terisolasi di udara, dihantam serangan angin dan petir Boruto yang menyatu, hingga struktur molekul cakra mereka hancur total dan menyebar di udara. Dan mereka berhasil membuktikan teori itu, bahwa benar bangsawan memanfaatkan cakra alam di Gunung Myoboku. 50 pasukan hitamnya tak lagi bisa hidup kembali atau beregenerasi secara mutlak. Nah, melihat pasukannya mulai berkurang drastis akibat taktik cerdas Sasuke, Nagato, dan Boruto, sang bangsawan Otsutsuki di langit menggeram marah. Dia berkata, manusia-manusia rendahan, kalian memaksaku menggunakan kekuatan intiku untuk pertama kalinya. Sang bangsawan itu mencabut sebuah benda berwujud kristal merah dari dalam jubahnya. Sebuah inti buah cakra sintetis yang diproduksi secara rahasia di planet bangsawan. Ketika dia mengeluarkan itu, tiba-tiba Amado yang ada di bagian utama Gunung Myoboku terkejut merasakan inti buah cakra itu. Amado langsung berkata, tidak mungkin, kami sudah pernah mencari itu selama puluhan tahun, tapi ternyata itu masih ada padanya. Nah, Amado di sini mengaku kalau dia dan Ishiki pernah melakukan pencarian terhadap inti buah cakra tersebut. Amado juga tahu bagaimana kekuatan benda itu, dan di sini dia seperti tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kembali ke bangsawan Otsutsuki ras Momoshiki itu, dia langsung menelan inti buah cakra tersebut. Seketika tubuhnya berubah bentuk, seperti tubuh Momoshiki versi movie yang memiliki tanduk seperti kambing. Karena fotonya tidak ada, admin di sini menggunakan foto Momoshiki versi film movie tersebut. Tapi sebelum itu, adegan berpindah dulu ke jalur dimensi terlarang di sana. Pada episode kemarin, ruang waktu yang terhenti total akibat jutsu time stop milik Momoshiki. Suasana di situ serasa mati dan membeku. Serpihan abu ledakan, tetesan darah, dan pecahan zirah perak prajurit Ryuzan melayang kaku di udara jalur dimensi terlarang tersebut. Dewa Otsutsuki penguasa Rinnegan berdiri membeku, dengan telapak tangan ingin menjangkau leher pemimpin ras Ryuzan. Itu berjarak hanya beberapa milimeter dari targetnya. Namun di samping musuh tersebut, Dewa Shibai yang telah dibebaskan dari efek luka tusukan besi hitam oleh Momoshiki dan ibunya, melangkah mendekat dengan wujud aura putih yang kembali terlihat tenang. Shibai menatap mata Rinnegan milik Dewa Pemberontak, yang sedang terkunci dalam keheningan waktu sambil berkata, kecerdikanmu dalam menggunakan besi penahan cakra, untuk memanipulasi celah indraku harus diakui. Namun, trik itu tidak berguna di depan Momoshiki, seorang pangeran yang mewarisi mahakuasa unik. Shibai mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan mahakuasa level 3 secara langsung. Dia berkata, terpaksa harus menggunakan ini, dia tidak akan menyerah dan ini tidak bisa dibiarkan. Seketika cahaya keemasan muncul dari jemarinya, saat dia memicu jutsu Shinjutsu bernama Tenkaita, jutsu pengurangan data kehidupan. Shibai menancapkan dua jarinya tepat ke dahi Dewa Pemberontak tersebut. Dalam hitungan detik,
Pola-pola ukiran emas merambat mengelilingi kepala musuh, menarik secara paksa gulungan memori kosmik, dan data cakra Rinnegan purba milik dewa pemberontak itu, langsung ke dalam memori Shibai. Momoshiki yang melayang di belakangnya, mengusap dada sambil tersenyum licik. Dia berkata, "Tuan Shibai, jangan menghabiskan seluruh cakranya. Aku butuh struktur inti dari Rinnegan itu, untuk memperkuat daya jangkau jutsu penghenti waktuku. Jika kita ingin menghadapi faksi pemberontak utama di planet bangsawan, cakranya bisa kita jadikan buah cakra buatan yang sempurna." Ibu Momoshiki menyela dengan nada dingin sambil berkata, "Tahan ambisimu itu Momoshiki. Jangan lupakan soal manusia dan juga Boruto. Saat ini, menyelamatkan pemimpin ras Ryuzan telah berhasil kita lakukan." Dia memegang informasi rahasia mengenai struktur biologis Amado, yang jadi penentu mengapa Amado bisa memanipulasi genetik manusia di bumi. Shibai mengangguk, dia mengepalkan tangannya, memicu gelombang kejut internal di dalam tubuh dewa pemberontak, tanpa merusak kulit luarnya. Inti cakra Tanjiseki milik dewa Rinnegan itu diremuk dari dalam secara brutal. Momoshiki menepukkan tangannya, menormalkan kembali aliran waktu di lorong dimensi terlarang itu. Seketika aliran waktu kembali berjalan, Dewa Otsutsuki penguasa Rinnegan langsung memuntahkan cairan hitam pekat, yang dipercaya adalah efek dari jutsu Shibai tadi. Matanya yang membanggakan Rinnegan, meredup perlahan berubah jadi abu-abu atau mati. Tubuhnya ambruk ke lantai dimensi, tidak bergerak lagi dan terlihat sangatlah lemas. Pemimpin ras Ryuzan yang terlepas dari ancaman kematian, meluncur jatuh berlutut, sambil terlihat lelah menahan rasa sakit luar biasa, akibat efek samping dari teknik terlarang Senzoku no In. 5 prajurit elit Ryuzan yang tersisa, langsung berlari mengelilingi pemimpin mereka, mengaktifkan Byakugan untuk memantau situasi sekitar. Pemimpin Ryuzan mendongak menatap Shibai, Momoshiki, dan ibunya sambil bertanya, "Kenapa? Kenapa kau menyelamatkanku Shibai? Ras kami pernah mengkhianatimu demi mengejar kesepakatan evolusi palsu di masa lalu." Shibai menatapnya dengan datar sambil menjawab, "Aku tidak menyelamatkanmu karena belas kasihan. Aku menyelamatkanmu karena Amado telah melangkah terlalu jauh di bumi. Dan anak yang diramalkan yakni Boruto, membutuhkan jawaban pasti mengenai siapa Amado sebenarnya, sebelum dia memicu perubahan Jogan Tensei yang ingin aku perlihatkan ke Boruto. Aku akan membawa tubuh Dewa Otsutsuki ini, dia masih hidup, aku masih bisa merasakan cakranya." Pemimpin ras Ryuzan itu mengerti. Seketika ibu Momoshiki menemukan lokasi Boruto. Dia berkata, "Anak itu ada di sebuah tempat tersembunyi. Sepertinya itu adalah negeri dari para katak." Shibai berkata, "Gunung Myoboku, pergilah kalian bertiga ke sana. Aku akan melihat keadaan planet bumi terlebih dahulu. Aku khawatir para dewa yang lain telah melakukan hal buruk di sana." Ibu Momo langsung menyangga ucapan Shibai dengan berkata, "Itu sudah terjadi. Bukan hanya Boruto yang ada di Gunung Myoboku itu, tetapi juga semua manusia berkumpul di sana." Shibai terkejut, dia langsung membuka portal yang menuju Myoboku. Shibai mengaktifkan mahakuasa unik, yang bisa mendapatkan akses masuk ke Gunung Myoboku tanpa kontrak dengan para katak. Dia kemudian menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam portal itu. Shibai tetap akan ke desa Konoha, untuk melihat keadaan bumi. Nah, sebelum mereka bergerak, mereka kaget 2 Dewa Otsutsuki muncul melalui portal, sambil mengambil tubuh rekan mereka tersebut. Dia adalah kakak kandung ibu Momoshiki, yang bergerak bersama Dewa Otsutsuki pengendali takdir kuno. Kakak ibu Momoshiki langsung seperti kaget, karena dia seperti pernah merasakan cakra tersebut. Tapi, kemunculan mereka tidak berlangsung lama, sebab mereka hanya datang mengambil tubuh Dewa Otsutsuki pengguna Rinnegan itu. Portal pun tertutup kembali, dan mereka kembali ke planet Otsutsuki bangsawan, dengan perasaan marah akibat temannya berhasil ditumbangkan. Sementara kakak ibu Momoshiki berbicara dalam hati, "Cakra itu, aku seperti merasakannya di suatu tempat. Tapi mengapa itu seperti menyenangkan?" Nah, setelah momen tersebut diperlihatkan, adegan langsung kembali ke Gunung Myoboku di sana. Di tengah momen perubahan bangsawan Otsutsuki Momoshiki, setelah memakan inti buah cakra rahasia, Boruto di situ teringat ucapan Shibai maupun Amado. Ucapan itu tentang menyuruh Boruto untuk meningkatkan Jogannya ke tingkat Jogan yang disebut sebagai Jogan Tensei.
Boruto pun berbicara ke Sasuke dengan berkata, "Paman Sasuke, aku akan menemui Amado terlebih dahulu. Ini sesuatu yang penting, karena Shibai sebelumnya pernah membahas ini kepadaku, dan anehnya bahwa Amado juga mengetahuinya. Melihat perubahan musuh kita, aku tidak akan membiarkannya menghancurkan kita di sini, karena tidak ada lagi tempat yang harus kita tinggali selain Myoboku. Jadi karena Shibai tidak ada di sini, aku akan memaksa Amado untuk berbicara, agar mengetahui lebih dalam soal mata Joganku." Sasuke membiarkannya pergi. Boruto pun terbang kembali ke tenda-tenda darurat yang ada di lokasi utama Gunung Myoboku. Setelah tiba di situ, Madara ternyata telah berhasil sembuh kembali, setelah istri Fukasaku menambahkan cakra alam pada cakra Edo Tensei Madara yang perlahan hilang. Boruto menyapa Madara dan mengatakan bahwa dia senang karena Madara pulih kembali. Boruto berkata, "Ayah, aku perlu berbicara dengan Amado sebentar. Hanya kami berdua dan tak boleh ada yang mendekat." Naruto terlihat kebingungan, tetapi dia mengizinkan Boruto melakukannya. Amado di situ tahu kalau Boruto pasti membicarakan soal Jogan Tensei. Akhirnya, Boruto dan Amado berbicara sekitar 500 meter dari tenda-tenda itu. Nah, akan tetapi, pembicaraan mereka terhenti, sebab atmosfer di dekat tenda-tenda mereka mendadak bergetar hebat. Sebuah retakan dimensi baru terbuka secara paksa dari arah samping yang membuat istri Fukasaku terkejut. Dari balik portal tersebut, muncul 5 prajurit elit ras Ryuzan, bersama pemimpin ras Ryuzan yang dipandu oleh Ibu Momoshiki maupun Momoshiki sendiri. Kemunculan mendadak kelompok Otsutsuki baru ini, membuat seluruh shinobi di Gunung Myoboku langsung bersiap dalam posisi tempur. Tsunade, Kakashi, dan para shinobi Edo Tensei memutar posisi mereka untuk melindungi area divisi medis. Seketika Boruto muncul kembali di situ sambil berkata, "Tahan serangan kalian, aku mengenali mereka dan mereka bukanlah Otsutsuki jahat." Mata Amado membelalak lebar, sebuah ekspresi terkejut yang sangat langka terlihat pada wajah sang ilmuwan, yang biasanya selalu tenang dan acuh tak acuh tersebut. Batang rokok di bibirnya jatuh ke tanah seketika, menandakan bahwa dia tidak siap dihampiri oleh pemimpin ras Ryuzan ke sini. Pemimpin ras Ryuzan yang tubuhnya penuh luka, mengarahkan byakugannya tepat ke arah Amado. Matanya memancarkan amarah dendam yang telah terpendam selama ratusan tahun. Dia berkata, "Tidak salah lagi, cakra itu, kau adalah Elda. Akhirnya, kami berhasil menemukanmu di tempat persembunyian manusia ini." Naruto bertanya, "Elda? Apa maksudnya itu?" Ibu Momoshiki di situ menjawab, "Elda adalah panggilan khusus bagi ketiga leluhur ras Otsutsuki, khususnya ras Ryuzan ini Naruto." Naruto terkejut dan bertanya, "Apa? Itu artinya bahwa selama ini benar, bahwa Amado adalah Otsutsuki yang menyamar?" Ibu Momo menjawab, "Belum bisa dipastikan Naruto." Nah di sini, Amado langsung kabur dengan cara terbang. Pemimpin ras Ryuzan tidak bisa bergerak secara lincah, 5 prajuritnya langsung bergerak menyusul Amado. Seketika itu, Kawaki menghadang mereka, dengan memunculkan puluhan kubus besar di situ. 5 prajurit elit ras Ryuzan menghancurkan itu, lalu mereka berhenti setelah ada Kawaki di depan mereka. Salah satu prajurit elit Otsutsuki itu berkata, "Nak, jangan halangi kami, kau tidak boleh ikut campur dalam urusan ini." Kawaki membalas ucapannya dengan berkata, "Jelas bahwa aku harus ikut campur, karena kalian ingin menangkap ayahku." Kelima prajurit elit itu kebingungan. Nah ternyata Putri Amadolah yang berbicara dan bergerak mengendalikan Kawaki. Keadaan seketika berubah jadi sangat tegang. Boruto, Naruto, Madara maupun Hokage pertama, menyusul mereka dan muncul tepat di depan Kawaki, maupun di depan 5 prajurit elit ras Ryuzan tersebut. Sementara itu, Amado sudah bergerak sangat jauh ke pedalaman di Gunung Myoboku. Dia turun di sebuah pohon lalu berkata, "Tidak, mereka tidak bisa menangkapku sebelum Akebi benar-benar hidup kembali." Amado langsung memunculkan kertas gulungan, dia mengaktifkan sesuatu, lalu menaruh lengan kanannya di gulungan itu. Seketika sesuatu terjadi, mulai dari telapak tangannya sampai ke area siku, berubah jadi putih perak seperti kulit Otsutsuki. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini, dan adegan akhirnya harus berakhir di sini dulu guys.
Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.